Tuhan Allah kita tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Kalau manusia bisa lupa akan janjinya atau bahkan pura-pura lupa, tetapi Tuhan Allah kita setia. Dia tidak pernah gagal dan janji Allah akan digenapi sesuai dengan waktu dan saatnya Allah sendiri. Nubuatan Nabi Yoel yang adalah janji-janji Tuhan kepada kita manusia. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yoel ini terjadi dan tergenapi pertama-tama kepada murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem, yaitu pada hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tuhan Allah kita mencurahkan Roh Kudus Allah yang ada dalam diri pribadi Yesus Kristus itu kepada orang-orang yang percaya sampai dengan hari ini, bukan dengan tujuan agar supaya kita menjadi senang kalau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam bahasa roh dan lain sebagainya. Memang semuanya itu benar, tetapi tujuan Allah memberikan kuasa Roh Kudus Allah kepada kita, yaitu supaya Allah dapat tinggal, berdiam di dalam diri pribadi kita untuk menolong, menyertai kehidupan kita. Karena Allah mengetahui kita tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan Allah kita ada berdiam di dalam diri pribadi kita, maka kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kuasa Allah yang maha tinggi yang ada dalam diri pribadi Yesus Kristus, yang menyembuhkan orang-orang sakit, yang buta menjadi melihat, yang tuli mendengar, yang kusta menjadi sembuh, orang yang mati dibangkitkan, itu akan nyata bekerja di dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa mengakibatkan manusia mengalami dosa, mengalami kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, kejahatan, kerasukan kuasa iblis dan lain sebagainya. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Dan tergenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah memikul dosa-dosa dan kesalahan kita. Penderitaan, sakit, penyakit kita sudah dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib, dan melalui kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita dibebaskan. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dahulu kita adalah seterunya Allah, tetapi kita semua yang percaya telah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah memiliki persekutuan lagi yang intim dengan Allah, dan kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas sorga dan atas bumi. Itu sebabnya apalagi yang perlu kita khawatirkan, karena segala kuasa itu sudah diberikan kepada kita, dan kita hidup di dalam dunia ini disertai oleh Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan sendiri.
Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan menjadi pembela kita yang menyertai kehidupan kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, di dalam setiap masalah, persoalan yang kita alami. Ada Tuhan beserta kita. Jadi jangan kita menjadi takut, khawatir, atau menjadi bimbang, karena kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Karena dengan Tuhan Yesus pergi ke sorga, itu artinya bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu, dicurahkannya ke atas kita semua sampai dengan hari ini. Adalah kehendak Allah agar supaya kita semua menjadi saluran kuasa Allah. Kita dapat menolong orang lain juga yang mengalami penderitaan, ketakutan. Mereka semua yang dirasuk oleh kuasa iblis, dosa, sakit, penyakit. Karena kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kuasa Allah itu sudah Allah berikan kepada kita, semua orang yang percaya kepadanya, dari generasi kepada generasi sampai dengan saat ini. Dan apabila kita memutuskan untuk kita menjadi taat akan suara Allah, dan kita rela untuk melakukan apa saja untuk kita dapat memperoleh kuasa Allah ini, maka kita akan dapat mendatangkan kelepasan kuasa Allah ini. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka Petrus meminta kepada Tuhan supaya Petrus juga dapat berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus tidak marah ataupun menyuruh Petrus untuk tetap berada di dalam perahunya. Justru Tuhan Yesus berkata, datanglah, dan Petrus pun dapat berjalan di atas air. Yang juga dengan kita, apabila kita tahu bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, dan kita memiliki kemauan sama seperti Petrus ingin menyembuhkan mereka semua, dan Tuhan tidak marah ataupun menolak, dan justru Tuhan akan memberikan kerinduan kepada kita untuk kita memiliki keinginan dalam hati kita untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan kita dapat melakukan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dan lakukan selama melayani di dunia ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberikan orang banyak itu makan, bagi murid-murid itu sesuatu di luar akal mereka, karena orang yang berkumpul di tempat yang sunyi itu sebanyak kurang lebih 5.000 orang laki-laki, sedang yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau mereka pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok, dan murid-muridnya itu pun taat melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada mereka.
Dan semua orang itu pun duduk berkelompok. Dan Tuhan Yesus yang bertindak dengan kuasa dan otoritas, setelah Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, yaitu sebanyak 12 bakul. Tuhan Yesus memegang otoritas dan kuasa, dan Tuhan Yesus berkata, "Firman yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada kita. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya, dan Tuhan Allah berada di balik dan di dalam setiap perkataan firman Tuhan, dan Tuhan menjaga agar setiap janjinya terpenuhi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus adalah ketentuan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau Musa adalah ketentuan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan dari pemerintahan Raja Fir'aun yang tidak mau menyerahkan budak-budaknya begitu saja, tetapi di sorga ada Allah yang tidak meninggalkan umatnya, dan Allah menolong umatnya melalui Musa. Dan Allah sudah menggenapi apa yang sudah difirmankannya kepada Abraham. Katanya, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Dengan menimpakan 10 tulah yang sangat mengerikan ke atas Mesir, sampai akhirnya Raja Fir'aun dan orang-orang Mesir berkata. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kita diselamatkan dari dosa dan hukumannya. Kita dibebaskan oleh Allah apabila kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pekerjaan dosa, sifat-sifat kedagingan kita, nafsu daging kita tidak bisa kita usir keluar begitu saja, tetapi melalui penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, yang adalah hukuman Allah atas dosa manusia. Karena Allah bukan saja kasih akan manusia, tetapi Allah juga adil, dan kemarahan Allah sangatlah dahsyat terhadap dosa manusia. Allah melampiaskan kemarahannya atas dosa manusia kepada Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi salib bukanlah arena permainan atau pertunjukan drama, tetapi salib adalah bentuk dari penderitaan Yesus Kristus yang sangat mengerikan. Karena Yesus Kristus melihat Bapa meninggalkannya dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Jadi kita harus tahu bahwa Allah kita itu sangat membenci dosa, perbuatan daging kita, sifat dan tabiat dosa yang ada di dalam diri kita. Dan apabila kita yang sudah diselamatkan, tetapi kita masih bermain-main dengan dosa, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan Tuhan Yesus mau
agar kita yang sudah diselamatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin.